DNPM 2024-113-0010. Jadi di sini saya akan podcast tentang soal hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Hari ini saya pengen bahas soal keadaan politik dan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Gimana sih sebenarnya kondisi kita sekarang? Yuk kita ulik bareng-bareng. Secara politik, Indonesia baru saja melewati pemilu 2024. Seperti biasa, suasana politik penuh drama. Intrik dan strategi tingkat tinggi. Yang menarik, generasi muda sekarang makin aktif terlibat bukan cuma sebagai pemilih, tapi juga sebagai penggerak opini publik, apalagi lewat media sosial. Tapi sayangnya politik kita masih sering dijebak dalam polarisasi pendukung A versus pendukung B. Seolah-olah beda pilihan, padahal adalah musuh. Padahal demokrasi mestinya jadi ruang untuk beda pendapat tanpa harus saling menyerang. Dan isu-isu klasik seperti korupsi, dinasti politik, dan kurangnya transparansi masih jadi PR besar buat pemerintah yang baru. Dari sisi ekonomi, Indonesia sebenarnya punya peluang besar, tapi tantangannya juga nggak kecil. Sektor digital tumbuh pesat, UMKM makin melek teknologi, dan banyak anak muda mulai eksternalier. Tapi di sisi lain, harga kebutuhan pokok naik, rupiah sempat melemah, dan angka pengangguran muda masih tinggi. Yang paling kerasa, banyak orang bilang uang muter tapi nggak sampai ke kita. Artinya pertumbuhan ekonomi nggak selalu dirasain mereka. Disparitas antara kota besar dan daerah masih lebar banget. Pemerintah perlu kerja ekstra untuk pastikan pembangunan bukan cuma fokus di kota Jawa atau kota-kota besar. Tapi saya nggak mau cuma ngomongin masalahnya aja. Kita juga harus ngomongin harapan buat kedepannya. Saya percaya kalau anak-anak muda bisa terus kritis, aktif, dan gak apatis, masa depan Indonesia bisa jauh lebih baik. Transparansi, literasi politik, dan kesadaran ekonomi adalah kunci. Dan yang paling penting, jangan cuma ngeluh tapi terlibatlah. Mungkin itu opini saya soal kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Kalau ada yang salah, mohon maafkan dari kata-kata saya. Sekian dari saya.